Oke. Oke, kita masuk fisiologi saluran rencana. Sebenarnya ini materinya saya agak-agak ini apa namanya? Saya pikir di blog ini sudah tidak saya lagi megang. Ternyata masih tetap di jadwalnya masih masuk saya untuk faal saluran pencernaan. Untuk faal saluran pencernaan, yang pertama kita tahu sistem digestifus. Menurut saya kalau sudah semester 7 ini sudah tidak sesuatu hal yang susah, mestinya sudah paham bahwa mulai dari mulut ada faring, esofagus, lambung. Nah, antara lambung sama esofagus, ini kalau esofagusnya ada masalah, itu yang nanti akan menyebabkan penyakit namanya gastroesophageal reflux disease. Akibat dari sphincter esofagusnya sudah tidak maksimal, sehingga makanan yang mestinya masuk ke lambung, akhirnya dia bisa naik ke atas. Itu yang terjadi pada gastroesophageal reflux disease. Kemudian ada lambung, waktu pengosongan lambung itu paling tidak 2 jam, makanya kalau kalian nanti dapat pasien ada GERD minimal, dia tidur itu adalah 2 jam, makan adalah 2 jam sebelum tidur. Jadi kalau dia biasa tidur jam 10, maka maksimal dia makan adalah jam 8 malam. Kemudian ada usus halus, duodenum, jejunum, ileum. Ini nanti di gastro mungkin ada kelainannya, ada atresia duodenum, jejunum, ileum. Atresia duodenum itu nanti kelihatan double bubble sign pada saat di BNO-nya. Jejunum akan single bubble sign, itu nanti pemeriksaan spesialis beda. Kemudian usus besar ada sekum, appendix, kolon, dan rektum. Ya dari semua 4 ini yang paling sering dibahas adalah tentang appendicitis. Kemudian ada juga kolon. Kolon ini bisa mengalami megakolon itu biasanya pada kasus-kasus histrionic disease. Karena ada masalah pada agamioniknya. Kemudian anus tempat keluarnya feses. Jadi dari makanan diolah sampai ke lambung, usus segala macam, jadilah sampai di anus. Kemudian selanjutnya di usus halus, di ileum ini yang suka biasanya ada masalah adalah intoleransi susu sapi. Intoleransi susu sapi itu karena adanya susu formula. Karena adanya susu sapi ataupun formula lah, karena adanya laktosa. Laktosa itu tidak bisa dicerna di bagian ileus, sehingga itu yang menyebabkan klinisnya nanti BAB-nya bau asam, kemudian dia mencret karena dia asam sehingga karena mengiritasi area anus, makanya anusnya akan mengalami hiperemis. Kemudian kalau kelenjar eksokrin dan endokrin itu ada, kalau ekso itu full dibuang, kalau endokrin itu nanti zat yang dihasilkan itu masih bisa digunakan. Kalau ada hati, kemudian ada kelenjar tiroid, ada pankreas, dan juga ada kelenjar adrenal. Kalau hati nanti pada saatnya kita cek SGOT, SGPT-nya untuk fungsi hatinya, kelenjar tiroidnya cek T3, T4, TSH, pankreas nanti kalian lihat nanti ada pemeriksaan untuk mengecek pankreatitis, kemudian ada kelenjar adrenal itu pada ginjal. Oke. Kemudian proses pencernaan dari mulut sampai usus meliputi kerja mekanik, kimiawi, dan mikroorganisme. Mikroorganisme itu masih tetap penting, masih digunakan pada saluran cerna, cuman ya kalau berlebihan juga nggak boleh. Tapi kalau dia masih bakar yang baik yang dibutuhkan, itu dia masih cukup membantu dalam proses pencernaan. Makanya contohnya ada Yakult, atau ada kalau kalian
adik kalian atau kalian mungkin pernah juga laktobi serbuk itu dipakai, itu untuk itu. Kemudian kerja mekaniknya adalah menggigit itu pakai gigi, mengunyah juga gigi, menelannya pakai lidah. Kemudian peristaltik itu irisannya dengan usus dan lambung, di mana kalau peristaltik lambung tujuannya untuk pengosongan lambung, sama hal dengan peristaltik usus, itu untuk pengosongan usus juga nanti dibuang melalui BAB. Nah, kalau gangguan peristaltik usus ini ada masalah, itu nanti kalian lihatnya adalah masalah di diagnosis ileus. Ileus itu ada dua, apakah dia ileus obstruktif atau ileus paralitik. Kalau paralitik berarti gerakannya yang melemah, tapi kalau seandainya obstruktif ada sumbatan, ada hambatan. Taunya di mana? Dia sama-sama timpani, sama-sama BAB susah, kentut susah. Cuman nanti kalau kalian cek bising ususnya, kalau dia obstruktif, dia cenderung bising ususnya awalnya dia akan meningkat, kemudian hilang. Sedangkan kalau ileus paralitik itu dia bising ususnya tetap ada, tapi dia melemah dan jumlahnya lebih kurang. Tata laksana awal dilakukan dekompresi, pasang NGT. Di situ fungsinya NGT pada saat kalian skillet. Yang saya juga nggak tahu skillet gaib begini, pasang NGT-nya kayak mana nanti. Tapi santai saja. Namanya juga kita masih dibegoin COVID, sampai nggak tahu sampai kapan. Nah, kemudian ada kerja kimiawi itu pada enzim sekitar dinding usus, dan nanti ada enzimnya, pH cairan lambung usus. Untuk lambung itu pH-nya sifatnya asam, sehingga makanya itu kalau kalian mengalami masalah di lambung, tidak boleh terlalu lama lambung kosong. Karena apa? Asam di lambung lama-lama nanti akan mengikis dinding lambung kalau seandainya tidak ada makanan yang diolah di bagian lambungnya. Kemudian hormon ada kelenjar hipofisis dan hipotalamus. Nah, kerja mikroorganisme yang tadi saya bilang membantu memecah makanan. Jadi makanan yang masuk yang telah dikunyah itu nanti akan diuraikan di dalam lambung maupun usus. Dan juga dia menghasilkan vitamin K dan vitamin B. Vitamin K itu ada fungsi untuk pembekuan darah, sedangkan vitamin B itu biasanya cenderung untuk vitamin saraf. Walaupun ada juga kasus-kasus dengan defisiensi vitamin B12. Defisiensi vitamin B12 atau anemia megaloblastik akibat defisiensi B12, kalau hubungan dengan gastro, biasanya dia ada operasi lambung sebelumnya. Ada yang lagi hits misalkan operasi ngecilkan lambung, kemudian pokoknya ada hubungan dengan gastrointestinal, dan juga atau pasien-pasien dengan vegetarian. Jadi vegan itu dia kan tidak makan daging, sehingga nanti sumber B12-nya dia akan jadi masalah, sehingga dia akan mengalami defisiensi B12. Saya nggak tahu ini nanti masuknya apakah di gastro atau sudah lewat di hemato. Jadi nanti kelihatannya adalah MCV-nya di atas 100, disertai dengan HB di bawah 12. Oke, nah rentetan proses pencernaan makanan, itu makanan masuk laut mulut, ingestion, kemudian pencernaan, digestif, kemudian penyerapan, diabsorpsi, kemudian mengalami metabolisme. Nah, metabolisme ini nanti apakah ada yang digunakan oleh tubuh atau dibuang sisa makanan. Yang digunakan oleh tubuh nanti akan diolah, sehingga nanti menjadi energi, sehingga tenaganya akan ada. Sedangkan kalau seandainya dibuang oleh tubuh, ya nanti dia akan jadi feses. Dimana nanti feses hubungannya pun nanti ujungnya dengan kalian nanti kalau belajar tentang kolek atau kantong empedu, nanti itu ada dia menghasilkan bilirubin. Nanti bilirubin itu nanti ada yang untuk mewarnai kencing, kulit, dan juga ada untuk mewarnai feses. Sehingga kalau ada masalah di empedu pun bisa jadi, ataupun hati bisa jadi menyebabkan fesesnya dempul. Jadi ada hubungannya kalau masalahnya di hati atau empedu. Kenapa fesesnya dempul? Karena ada masalah pembentukan bilirubin yang untuk ke feses. Oke. Kemudian ada faring dan esofagus. Kalau kita ngomong faring dan esofagus, dia itu penghubung. Penghubungnya siapa? Mulut sama lambung. Nah, faring ada naso, faring dan laryngofaring. Jangan kalau makanan masuknya di faring nih, ke lambung. Sedangkan kalau nasofaring ini nanti untuk kalau kalian pasang EPP, intubasi, itu nanti di blok trauma setelah ini. Semoga sudah bisa offline. Karena kalau online fix nggak bisa apa-apa. Saya tidak yakin skill, karena kalau yang tahun lalu pun dipaksakan offline masih bisa. Oke, jadi kalau seandainya
parofaring ini untuk makanan masuk, sehingga kalau nasofaring ini untuk masuknya ETT. Makanya ETT penting. Pada saat kalian masukkan, kalian cek dulu di lambung, ditiup pakai spet 10 cc yang kosong, plek, ada bunyi enggak, bluk gitu di lambungnya. Kalau ada bunyi bluk di lambungnya, artinya ETT kalian salah pasang. Nah, harusnya dia tidak masuk di lambung. Dia masuknya mestinya ke dalam pulmo. Di trakea masuk ke paru untuk nafas. Itu nanti kalian bisa, gimana dok bedain naso sama orofaring? Nanti lihat aja pada saat kalian pasang skopnya itu, nanti kalian lihat adanya si plika vokalis. Plika vokalis itu bentuknya kayak vagina. Dia bulat, bulat tapi tengah-tengah mulutnya itu kayak daun atau kayak vagina. Itu modelnya si plika vokalis. Nah di situ kalian masukkan kalau kalian pasang ETT. Nanti kalau ETT ya nanti kalau setelah offline kalian ketemu sama saya, kita mesti sampai bisa. Kalian sama saya nggak bisa, nggak usah masuk. Bikin malu saya aja nanti. Kalau ngebimbing ujungnya nggak bisa. Oke. Kemudian mekanisme menelan ada dua fase, itu ada makanan dicampur dengan liur didorong ke dalam faring, kemudian secara refleks makanan akan masuk ke esofagus. Jadi dia akan masuk ke dalam esofagus. Nah tadi saya bilang esofagus ini tidak boleh mengalami masalah karena sifat esofagus itu dia seperti sphincter. Nanti kalian mungkin di anatomi dijelasin. Jadi sphincter itu kayak anus kalian. Jadi logikanya anggap aja feses itu masuk ibarat makanan, anus itu ibaratnya si esofagus. Kalau kalian sudah udah defekasiin keluar, harusnya udah keluar, kebuang ke kloset. Logikanya kloset itu adalah lambungnya. Mestinya dia udah, feses itu makanan, mestinya dia sudah di kloset aja. Nggak boleh naik lagi ke atas, nggak bisa naik lagi ke anus kalian. Nah, kepada si GERD, esophageal reflux yang jadi masalah, sphincternya itu nggak kuat untuk ngejepit, sehingga nanti dia loss. Jadi makanan itu bisa naik, apalagi kalau habis makan langsung tidur, karena definisi logikanya makanan itu pakai di lambung nih, kan gravitasi ke bawah. Kalau kalian pakai tidur, dia akan cenderung bisa naik ke atas. Itu yang bikin kan orang nggak boleh habis makan langsung tidur. Itu kenapa ya? Takutnya adanya refluksnya itu. Dan pengobatan GERD itu nggak bisa cepat, paling tidak bisa sampai 6 bulan. Kalian kasih PPI itu bisa sampai 6 bulan pengobatannya untuk bisa tuntas. Jadi nggak bisa seminggu kasih PPI itu ya Lanso, Ome, harus bisa sembuh, nggak bisa. Itu bisa sampai 6 bulan. Esofagus, ya sudah dijelasin, ada sphincternya, ternyata ada ketikannya. Oke, lambung. Lambung ini menerima makanan, mencampur dengan cairan lambung, mengabsorpsi dalam jumlah terbatas dan mengeluarkan makanan ke usus halus. Bagian lambung ini dibagi ada cardia, fundus, corpus, anterum, dan bagian pilorum. Nah, di bagian kemudian ada sphincter piloarus berperan sebagai katup antara lambung dan usus. Jadi di lambung itu kalau katup antara si faring sama lambung, atas sama lambung, itu adalah si esophagus. Kalau dari lambung ke bawah itu adalah sphincter piloarus. Itu yang untuk nanti makanan dari si lambung akan masuk ke bagian usus. Dan pengosongan waktu lambung itu sekitar 2 jam. Kembali lagi, karena pengosongan lambung minimal 2 jam, maka pada pasien yang mengalami GERD mesti kalian edukasi, tidak makan, kalau mau habis makan tidur minimal 2 jam. Kalau sebelum 2 jam dia potensi bisa naik asam lambung maupun makanannya. Kemudian untuk lambung seperti itu saja, produksinya di asam lambung, kalau dia mengalami. Dan ingat, semua penyakit yang hubungan dengan lambung dikatakan sebagai dispepsia sebenarnya. Jadi kita tidak bisa mendiagnosis di ulcus gaster, kita tidak bisa mendiagnosis di ulcus pepticum, GERD, segala macam, kalau kita belum melakukan endoskopi. Jadi gold standar pemeriksaan penyakit-penyakit yang hubungan dengan lambung adalah lakukan endoskopi. Kalau belum dilakukan endoskopi, seyogyanya diagnosisnya adalah dispepsia. Walaupun secara gejala kita yakin nih, oh ini ulcus pepticum nih, oh ini ulcus gaster nih, oh ini GERD nih. Tapi sebenarnya kalau kita ikut teori, semestinya itu dicek dulu namanya endoskopi. Kalau endoskopi sudah dilakukan, baru kita bisa. Nah, kemudian di bagian piloarus ini biasanya ada infeksi. Jadi ada infeksi dari piloarusnya sendiri,
itu nanti biasanya kita kasih antibiotik. Dia bisa obatnya kombinasi. Kalau dia infeksi pylorus pada lambung, itu kita kasih GLI ditambah amoxicillin ditambah dengan clarithromycin. Jadi dia combine 3 pilihan utamanya. Jadi kasih PPI, PPI-nya boleh Ome, Lanso, serah kalian lah. Kemudian kasih amoxicillin dan juga kasih clarithromycin. Nanti pilihan utama untuk second opinion atau third opinion. Jadi dia bisa sampai 2 atau 3 jenis kombinasi. Tapi untuk SCAT sih kayaknya tidak sejauh itu. Oke. Nah, inilah intinya ya. Ini sih esofagus. Ini lambung bagian fundus. Ini bagian body. Ini adalah secret mucus, pepsinogen, dan HCl, si asam lambungnya. Kemudian ini anterumnya, kemudian ini pylorusnya, ini duodenum. Ini yang tadi saya bilang ada bisa infeksi. Kalau infeksi pakai PPI, amoxicillin, dan clarithromycin. Kalau seandainya pada ini hubungannya kan dengan asam lambung. Kalau asam lambung, jangan pernah kalian mengkombinasi PPI dengan anti H2, antihistamin H2. Jangan so-soan. Antihistamin H2 itu contohnya ranitidin. Terus kalian combine dengan omeprazole. PPI-nya omeprazole. Nggak begitu ngefek. Nggak begitu, 2 obat tapi nggak makna, ngapain. Karena apa? Kalau PPI, fungsinya dia misalkan ada produksinya asam lambung itu misalkan di body ini, misalkan ini pintunya nih, di sini. Kan asam lambung untuk nyampe ke bagian lambung mesti melalui pintu ini, misalkan. Nah, PPI itu fungsinya menutup pintunya ini supaya asam lambung yang diproduksi nggak keluar. Sama sih ya. Sama kayak